Langsung saja ya, Dek, kita mulai kegiatan refleksi hari ini. Jadi hari ini ada beberapa mahasiswa yang ingin memperkenalkan kain-kain khas yang ada di daerahnya masing-masing. Langsung Ibu persilahkan kepada sebentar kepada Mufti Kamila. Nah, Mufti Kamila ini yang ngisi nomor 1. Ibu silakan kepada Mufti Kamila untuk memperkenalkan kain khas yang ada di kota atau daerahnya. Oke, silakan Mufti. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya terdengar tidak Bu suara saya? Terdengar. Baik Bu. Sebentar, Ibu jadikan dulu co-host. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ibu dan teman-teman, saya Mufti Kamila, saya izin mempresentasikan atau memperkenalkan kain dari daerah kampus saya, karena saya sendiri juga bukan dari asli orang Minang, jadi saya izin memperkenalkan. Untuk kain khas dari Kota Padang atau khususnya Sumatera Barat itu adalah kain songket Minangkabau. Jadi sebelumnya untuk pembahasan nanti saya akan membahas yang pertama itu adalah sejarah kain songket Minangkabau, yang kedua adalah karakteristik kain songket Minangkabau, yang terakhir adalah pembuatan kain songket Minangkabau. Langsung saja untuk sejarah kain songket Minangkabau. Jadi kain songket Minangkabau ini memiliki sejarah yang panjang karena dari beberapa artikel yang saya baca itu sudah ada sejak abad ke-16. Menurut tabloid Suara itu dari Kabupaten dari Silungkang atau di Sawah Lunto itu, di situ kain songket Minangkabau ini berasal dari negara Selangor, namun aslinya itu kalau kain songket itu aslinya itu dibawa dari Cina yang itu sekitar 1000 tahun yang lalu, dan kemudian dengan perjalanan waktu yang panjang sampai di Thailand. Lalu setelah sampai di Thailand ini kita masuk ke Indonesia, dan saat itu ke Selangor dulu, lalu dibawa ke Indonesia. Itu kalau masuk ke daerah sumbernya itu pertama ke Silungkang, yang itu atau di kota Sawah Lunto yang dibawa oleh seorang tokoh Baginda Ali. Lalu kemudian dari Silungkang ini kemudian menyebar dibawa ke Pandai Sike di Kabupaten Tanah Datar, dan saat ini Silungkang dan Pandai Sike merupakan pusat pembuatan kain songket Minangkabau yang bahkan terkenal hingga nasional. Saat itu Presiden Jokowi juga pernah ketika berkunjung ke Solo itu membeli kain songket Minangkabau atau yang bermotif pucuk rebung. Dan tidak hanya di Pandai Sike dan Silungkang saja, tetapi kain songket Minangkabau ini masih tetap diproduksi di beberapa daerah seperti di Koto Gadang, Sangayang, dan Batiko. Itu sejarah singkat dari kain songket Minangkabau. Tapi di sini saya akan menyampaikan sedikit, ada beberapa hal yang unik di kain songket Minangkabau ini. Salah satunya adalah proses pewarisan kemampuan menenun, karena tidak sembarang orang itu bisa diwariskan itu kemampuan menenun. Contohnya saja di Pandai Sike ya, yang sekarang ini terkenal sekali, kota Pandai Sike itu atau di Sawah Lunto, itu mereka orang luar itu tidak boleh atau tidak diberikan kayak pengajaran untuk proses menenunnya ini Bu, karena mereka itu seperti sudah disumpah gitu Bu dari nenek moyangnya. Hanya ada beberapa syarat itu khusus asli orang Pandai Sike yang boleh
diturunkan, diwariskan itu kemampuan menenunnya, Bu. Yang pertama itu orang asli pandai sike, yang kedua itu adalah orang luar yang sudah memang dia bertempat tinggal di Pandai Sike, dan orang luar yang menikah dengan orang Pandai Sike dan bertempat tinggal di Pandai Sike. Intinya ya orang-orang sekitar Pandai Sike saja, Bu. Lanjut saja mengenai karakteristik songket Minangkabau. Jadi setiap daerah di Nusantara ini kan punya kain khasnya masing-masing, dan bahkan kain songket ini banyak, tidak hanya di Minangkabau saja, di Palembang pun ada kain songket. Tapi setiap kain songket di masing-masing daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda karena mereka beradaptasi dengan kebudayaan di sekitarnya. Yang pertama itu motif. Jadi motif kain songket Minangkabau ini biasanya berbentuk simbol, terutama tumbuhan, hewan, dan benda-benda alam. Jadi yang paling sering sekali itu adalah motif pucuk rabuang. Jadi begini teman-teman dan Ibu, motif pucuk rabuang ini dia seperti segitiga yang bawahnya besar, terus mengerucut, itu sama seperti rebung. Ibu-ibu dan teman tahu kan rebung bambu? Ya, itu motif itu. Jadi motif pucuk rabung ini memiliki makna yang filosofi yang mendalam, karena rata-rata motif kain songket di Minangkabau ini memiliki filosofi yang mendalam. Yang saya tahu itu yang pucuk rabuang itu dia menandakan kayak evolusi kehidupan manusia gitu, Bu. Yang tadinya masih kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, itu proses tentang bagaimana manusia yang tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Ini ada beberapa motif. Yang pertama motif pucuk rabung, motif itiak pulang patang, dan motif kaluak paku. Kaluak paku itu motif kayak tumbuhan paku ya, Bu, yang paku atau pakis yang sering dimasak itu. Selanjutnya, selain motif, karakteristik dari kain songket Minangkabau itu ada dari warna dan dari benang. Kalau dari warna, ini salah satu contoh pakaiannya yang dari kain songketnya itu, Bu, itu biasanya ada warna merah, biru, dan kuning. Serta biasanya benangnya itu menggunakan benang emas dan benang dari warna silver atau perak gitu, Bu. Teman-teman dan Ibu bisa lihat, ini adalah salah satu aplikasi dari penggunaan kain songket Minangkabau. Itulah karakteristik dari kain songket Minangkabau. Selanjutnya untuk proses pembuatan kain songket Minangkabau, di sini saya hanya melampirkan sedikit saja. Ini berdasarkan artikel yang saya baca ya. Kalau secara umum itu cara pembuatannya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu adalah penenunan kain dasar dengan konstruksi tenunan rata polos, pembuatan ragam hias dengan benang emas, dan tahap penyelesaian. Untuk lebih lanjut, di sini saya sudah mendownload video. Nah, video. Apakah terdengar Ibu dan teman-teman? Masih ini slide PPT tadi, thank you. Oh. Apakah sudah muncul, Ibu? Oke. Ada suaranya, Ibu? Tidak ada. Tidak ada suaranya ya, Ibu? Iya. Gimana yang lain? Ada suaranya enggak? Enggak ada, Ibu. Jadi nggak apa-apa ya, Bu, nggak pakai suara. Ya, seperti itulah, Bu, proses Ya, pembuatannya. next aja, nggak apa-apa. Demikian Bu dan teman-teman semua, itulah tadi pengenalan tentang kain songket Minangkabau. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, Ibu, sistemnya jadi ada apa? Setelah mahasiswanya presentasi memperkenalkan kain khas daerahnya, jadi peserta yang lain jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, dari Ibu dulu, Ibu bertanya, sebenarnya Ibu sangat tertarik dengan kain songket itu, tapi di Kota Palu sebenarnya jual juga, tapi kenapa sangat mahal ya? Mungkin karena benangnya itu yang dari emas atau bagaimana?
Eh, itu ya yang pertama itu karena mereka pembuatannya Ibu kan rata-rata kalau yang di tempat mufti itu yang di Pandai Sike dan Silungkang itu mereka masih menggunakan yang alat tanpa mesin itu loh Bu yang Oh ATB ya. apa alat tanpa mesin gitu Bu. Jadi satu kain saja itu proses pembuatannya sangat lama Bu. Jadi dia tuh kalau menenun itu kan satu persatu benang benang itu tuh kayak satu persatu gitu loh Bu. Jadi karena itu yang harus teliti, kemudian lama dan kemudian bahannya juga yang bagus. Jadi Ya. mahal sekali Bu kalau rata-rata kain tenun, kain songket ini di setiap daerah itu yang masih asli itu memang harganya memang rata-rata mahal sekali Bu. Iya sih mahal. Ibu juga ini sampai jutaan kan. Gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan? Ada enggak? Mufti sudah punya kain songket, Mufti? Belum punya Ibu. Oh gitu. Ya, 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 ya. Iya. Jadi di sini ada pesan yang bisa kita ambil sebenarnya. Jadi setiap daerah itu punya ciri khas ya. Jadi mereka membawa ciri khas kayak di Kota Palu itu pencirinya untuk kain sarung donggala itu ada cirinya, entah dia cirinya itu bunga dan sebagainya, bisa juga gambar yang ada gajah-gajahnya itu bisa. Kenapa ada gajah? Karena itu ada cerita khas dari Randan Topea itu loh. Nah, jadi ada yang motif-motif seperti itu. Nah, berarti kalau untuk yang di tempatnya Mufti itu ada ciri khasnya juga, ya kan? Oke. Sesuai Eh, dengan kebiasaan masyarakatnya Bu biasanya ciri khasnya itu. heeh. Adakah maksudnya kalau misalnya kita pergi terus langsung selain misal motif ya, karena kan kalau motif itu banyak macam dan jenisnya, ya kan. Nah kalau misalnya yang menandakan kalau misal oh ini apa namanya kain dari daerahnya Mufti, adakah ciri khasnya? Kalau misal Mufti bilang tadi warnanya itu khas, apakah kain songket itu tidak bisa misalnya warna hitam dan sebagainya, itu harus kayak kebanyakan ibu lihat warna merah begitu kan, merah apa tuh, merah marun. Adakah misal ciri khas yang bisa eh, bisa membantu kita untuk misal mengidentifikasi oh ini kain songket dari daerahnya Mufti? Baik Bu, izin menjawab. Kalau menurut izin menjawab ya Bu, kalau saya kan sudah melihat yang kain songket dari Palembang. Kain songket dari Palembang juga dia tuh berkilauan juga Bu. Terus juga dasarnya juga rata-rata kain songket itu pakai warna merah, warna kuning. Itu kalau yang memang mencirikan banget dari motif sih Bu. Kalau yang di Sumbar itu dia motif yang tadi Bu, motif yang kayak segitiga tadi itu memang itu banget mencirikan banget gitu beda sama yang di Palembang. Tapi kalau misalnya dari jauh gitu kalau kita nggak melihat motif itu hampir sama gitu Bu, susah membedakan. Jadi menurut saya pakai motifnya sih Bu untuk melihat perbedaan dari setiap kain songket di Indonesia. Oh gitu ya, motif ya, berarti benar-benar harus tahu motif. Terus adakah sejarah misal kenapa di tempatnya Mufti ambil motifnya yang seperti itu? Misalnya ciri khasnya motifnya itu gitu loh. Jadi kayak kita bisa tahu, oh ini songket dari daerahnya Mufti kan karena dia songketnya motifnya ini. Karena di tempatnya Mufti itu kenapa pakai motif ini? Ada sejarahnya gitu kan. Maksudnya sekedar ibu pengen tahu nih, karena kan ibu ini termasuk ibu ya, ibu orang awam ya. Karena ibu di posisinya sekarang hanya ingin tahu informasi tentang kain-kain yang ada di daerah teman-teman, ya kan? Jadi kayak ibu memposisikan diri ibu ya, ibu benar-benar nggak tahu. Makanya ibu bertanya seperti itu. Kira-kira adakah kenapa bisa di situ itu pakai motifnya yang itu, ciri khasnya? Izin menjawab ya Bu. Karena kita dari tempatnya dulu ya Bu. Kalau misalnya Silungkang itu kan di daerah Sawah Lunto dan Pandai Sike itu di tanah datar.
kedua tempat ini tuh tempatnya tuh pebukitan gitu Bu. Dia tuh bukan pantai, beda sama Kota Padang. Kalau Kota Padangnya itu pantai. Jadi kalau kita lihat dari tempat, karena kan tumbuhan tadi Bu, biasanya kan ada tumbuhan yang rebung tadi Bu, yang bambu tadi dengan yang paku tadi itu kan biasanya juga dia tuh banyak Bu di situ, dan karena mesti dari sejarah tempatnya saja sih Bu. Oh gitu. Ya. Berarti ingat saja adik-adik, jadi kalau ada kalian ketemu kain songket yang motifnya kayak apa namanya, tumbuhan apa itu biasa dimakan kan, sayur itu kan, rebung. Nah itu berarti ciri khas dari daerahnya Mufti itu. Ya karena kain songket ini banyak, bisa saja dari daerah Padang ini juga ada kain songket, ya kan? Dari daerah NTT itu setahunya Ibu ada juga kain songket. Cuma berarti yang mencirikan, yang membedakan antara daerah satu dengan daerah lain itu motifnya ya. Oke, terima kasih, Mufti. Teman-teman lain ada pertanyaan? Ada enggak? Kalau tidak ada, Ibu next ya. Selanjutnya itu dari Dela Pratama. Dela Pratama, adakah Dela di sini? Ada Ibu. Oke, Dela, silahkan Dela mana? Oke, bentar. Oke, Dela. Udah terlihat, teman-teman? Udah nggak? Udah Dela. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan kain khas dari Cirebon. Sebenarnya kain di sini sama aja kayak batik-batik yang pada umumnya gitu. Yang membedakan di sini yaitu motifnya. Nah, di Cirebon tersendiri ada 5 motif, yaitu wadasan, geometris, semarangan, biur, dan pakasan. Dan di sini saya akan membahas tentang Megamendung itu sendiri, karena biasanya di kota Cirebon tuh yang paling terkenal itu Megamendung. Ya, Dan untuk juga tahu Megamendung. Dan untuk sejarahnya, yaitu jika ditinjau berdasarkan sumber referensi buku atau literatur, maka akan mengarah kepada suatu sejarah mengenai kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon dan merujuk pada pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tieng yang terjadi pada abad ke-16 lalu. Kedatangan bangsa Cina ini tentunya juga membawa berbagai macam budaya. Salah satunya adalah barang-barang antik seperti keramik, piring, dan kain yang memiliki hiasan berbentuk awan. Dan bentuk awan ini melambangkan dunia atas dan makna yang transendental menurut paham Taoisme. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tieng ini seakan membuka jalan masuknya budaya dan tradisi Cina ke Keraton Cirebon. Para pembatik keraton mencoba untuk menuangkan budaya dan tradisi Cina ke motif batik dengan sentuhan khas Cirebon. Pada motif ini, Megamendung Cina garis awan berupa bulatan atau lingkaran, sedangkan yang dari Cirebon yaitu garis cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Dan makna dari Megamendung ini yaitu melambangkan bahwasannya setiap manusia harus dapat menahan amarah pada dirinya pada saat dalam kondisi terpuruk, sedih, dan tertekan. Selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, layaknya awan yang mendung dan menyejukkan suasana, sesuai dengan artinya namanya, yaitu mega yang artinya awan dan mendung yang berarti sejuk atau adem. Dengan motif yang ada dalam batik Megamendung ini juga menggambarkan sebuah kesan maskulin, lugas, dinamis, dan terbuka. Dan ini bentuk motif kain Megamendung itu tersendiri. Dan di sini ada pun proses pembuatan kain Megamendung, yaitu pertama lengreng. Pada tahap ini yaitu menggambar sketsa pada kain putih dengan pensil atau alat halus lain. Fungsinya hanya untuk membuat garis pandu dan menampilkan sketsa. Gitu, jadi kayak tipis-tipis gitu loh. Terus
itu ada proses esen-esen. Adalah salah satu tahap yang memakan waktu lama dan butuh ketekunan. Garis-garis sketsa yang sudah digambar dari sebelumnya dipertebal dan diberi detail tambahan dengan canting. Nah, tinta canting ini disebut malam dan dibuatnya itu dengan gandar, getah pinus, baron dan busir, dan dadu. Semua dicampur terus dikasih minyak lentik gitu. Terus yang ketiga itu penembokan. Nah, pada proses ini masih menggunakan canting dan malam. Gambar-gambar yang sudah dipertebal kemudian diblok. Ruang-ruang putih diwarnai dengan tinta malam hingga padat. Ini dilakukan agar permukaan tersebut tidak menyerap air proses pewarnaan nanti. Dan keempat yaitu pewarnaan. Kain yang sudah diblok diletakkan di alat seperti timbangan atau ayunan bayi. Salah satu sisi kemudian diisi cairan pewarna dan digoyang-goyangkan agar menyerap rata ke kain. Permukaan kain yang sudah diblok tidak menyerap warna dan akan tetap putih. Dan yang terakhir yaitu pelunturan. Tinta malam yang sudah dilekatkan ke kain tadi dihilangkan menggunakan air panas. Kain yang diblok tadi akan tetap putih dan setelah itu dikeringkan. Sudah, Ibu. Oke, ini kalau batik Megamendung ini sudah terkenal, Ibu tidak asing lagi, sudah familiar. Karena waktu itu Ibu tinggal di di Jawa Barat, di Depok sih. Itu tahu batik itu lumayan tidak semahal dari kain tenun yang biasanya, jadi masih bisa dijangkau. Nah, makanya Ibu bilang dari kegiatan kita ini banyak banget pesan yang diambil ya. Berarti setiap daerah itu mempunyai identitas masing-masing dalam kain khasnya ya. Nah, kalau Megamendung itu dia ada pengaruh dari Cina ya, jelas kenapa ada pengaruh dari Cina karena kan ada di situ pelabuhan yang ada di Cirebon itu kan tempat persinggahan ya kan, tempat persinggahan orang kan, jadi di situ tempat perdagangan, jadi masuknya Cina itu melalui situ. Nah di situ berarti kalau misalnya kalian lihat itu ada pengaruh Cina yang awan-awan itu ya. Nah, itu Ibu sedikit tahu itu Megamendung itu. Yang paling familiar itu yang biru itu ya, Dek. Yang kayak tadi corak biru itu. Ada. Pernah lihat. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kita mau mendapatkan batiknya itu di mana? Di outlet-outlet tempat penyediaan oleh-oleh atau bagaimana itu? Kebetulan di Cirebon tuh ada kayak toko itu tuh udah terbesar se-Asia Tenggara, Ibu, toko batik. Oh gitu, Ibu baru tahu. Ya, ada di Cirebon. Di Trusmi. Gitu. Jadi di situ ada batik. Iya, batik-batik gitu, Bu. Ya. Dela punya, Dela? Enggak. Aduh, gimana ini? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada ndak? Misalnya Dela, bawakan kami. Nggak, bercanda Dela. 300, pokoknya estimasinya 300-an lah, ya kan? Harganya itu, kalau nggak salah. Itu yang, ada nggak itu orang yang kayak batiknya itu ada yang original, ada yang KW? Ada nggak sih? Gimana kita jadi bisa kalau yang KW itu kayak cuma dicap-cap gitu loh, Ibu. Jadi nggak dicanting gitu. Iya, betul. Iya, kalau dicap berarti kualitasnya jelek kan? Ya. Iya. Oke. Ibu rasa cukup. Kita next ke Aulia Trihandayani. Aulia Trihandayani mana, Aulia? Halo, Ibu. Oke, Aulia sudah jadi co-host ya? Oke, Bu. Mohon tunggu sebentar. Oke. Usahakan kalian ini pulang bawa batik dari Palu.
Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya mohon izin untuk saya mempresentasikan terkait kain khas Betawi, yakni kain khas dari Jakarta. Oke, sepertinya laptop saya low. Oke, lanjut saja. Terkait dengan sejarah atau asal-usul dari kain khas Betawi. Sebenarnya kain khas Betawi ini sama halnya dengan kain-kain yang lain yang dari Jawa karena mengalami perpaduan atau penilaian dari daerah Jawa terkait cara pembuatannya, terus orang-orang yang dari pedagang-pedagang dari Jawa yang datang ke Batavia. Asal mulanya seperti itu. Untuk jenis-jenisnya, kain khas Betawi ini tuh yang paling terkenal yakni kain khas ondel-ondel. Jadi kalau di Jakarta setiap hari Kamis, mohon maaf, setiap hari Jumat, guru itu harus memakai kain ini. Baju batik atau kebaya dengan rok kain motif Betawi atau motif ondel-ondel. Filosofis dari ondel-ondel ini sebenarnya pada zaman dahulu itu merupakan suatu media untuk menolak bala. Ya, jadi ondel-ondel yang sekarang kan mungkin yang kalian lihat di internet atau di mana itu kan warna-warni, terus kayak jambul-jambulnya kan biasanya warnanya silver. Nah, kalau dulu tuh warnanya itu hitam karena memakai sapu ijuk sebagai media di atas kepalanya, hiasan kepalanya. Nah, terus bajunya ini tuh kalau laki-laki tuh hanya kain hitam, hanya kain hitam, dan mukanya itu sangat seram. Kalau ondel-ondel Betawi itu ada 2, cewek cowok. Kalau yang cowoknya itu biasanya dia ada taringnya. Taring panjang banget kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya motif rasmala. Motif rasmala ini tuh terinspirasi dari sejarah kota Jakarta masa lampau. Scarf flower. Motif ini tuh menggambarkan pemerintahan Belanda yang masuk ke Sunda Kelapa pada saat itu. Yakni banyaknya pohon rasmala di daerah Sunda Kelapa, Pelabuhan Sunda Kelapa. Lanjut, motif Salakan Nagara. Nah, motif ini itu motif yang unik. Saya hanya mengambil 3 motif. Motif ini itu menggambarkan wujud syukur masyarakat Jakarta karena geografis tempat dari Jakarta ini tuh yang dataran rendah dikelilingi oleh daerah Bogor dengan Gunung Salak. Itu sebagai perwujudan rasa syukur bahwa Gunung Salak merupakan kekuatan yang besar yang dimiliki juga oleh masyarakat Jakarta. Selanjutnya untuk cara pembuatan sebenarnya sama seperti cara pembuatan yang lain. Yang pertama ini tuh pembuatan garis atau kain sebagai patokan untuk mengecapkan motif pinggiran. Kedua, itu bagian pengecapan. Jadi di sini tuh tidak ada bagian untuk dicanting, tapi dicap. Dan yang ketiga, ini
pengecapan motif utama. Jadi itu pengecapannya ada 3 motif. Ada 3 motif dalam proses pembuatannya. Dan yang keempat itu baru bagian pewarnaan. Menyiapkan bahan pewarnaannya. Biasanya kalau untuk kain batik motif ondel-ondel, warnanya itu merah marun, merah darah, dan jingga atau oranye. Itu paling ngetren di sini. Terus yang kelima itu bagian pewarnaan. Batik ini dicelupkan ke dalam bak berisi warna, lalu namanya ini kain tus. Kain ini ditus, kain ini disampirkan ke tiang jemuran supaya airnya itu menetes terus. Setelah itu tetesan airnya habis, kain dicelupkan kembali ke bak pewarnaan dan ditus kembali, kemudian dan berulang terus hingga sekitar 10-15 menit direbus hingga mendidih untuk melepaskan lilin malamnya. Dan yang terakhir, kain dibilas, dicuci bersih, lalu dijemur kembali. Oke, sekiranya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh kita mulai sesi diskusinya, Ibu. Oke, Aulia, terima kasih. Nah, ini teman-teman yang lain, ini Ibu rasa paling familiar ya. Biasa walaupun kita tidak lihat secara langsung, ini ada juga kita lihat di TV yang dibawa oleh ini kan apa? Ondel-ondel itu kan yang biasa kalau Ibu dulu di Jakarta biasa di stasiun ya. Banyak, Ibu. Banyak sekali Ibu lihat ya ini yang tidak asing menurut kita. Gimana menurut kalian? Di film apa ini yang ada kain ini ini bagus apa namanya? Di film apa yang ada kita lihat kainnya ini? Kain batiknya ini. Ini yang sangat terkenal ini, maksudnya lebih familiar. Sedangkan yang lain Ibu belum terlalu tahu ya, Dek. Nah, ini yang Ibu mau tanya ini, kalau tidak ada teman-teman yang bertanya, ini karena Ibu punya motif seperti ini, tapi di baju biasa, itu bisa enggak? Itu kenapa maksudnya? Bisa enggak kita taruh, bisa enggak produksinya itu di baju-baju biasa seperti itu, bukan hanya kain doang? Karena Ibu punya ini di terusan. Kayak apa sih namanya? Nah, Kardigan, Bu. Bisa emang? Bisa, Ibu, bisa. Oh gitu. Ini harganya berapa per kainnya ini, Dek? Jadi kalau misalnya kain kita beli, ini bisa kita buat sedemikian rupa toh dijahitnya. Berapa ini Aulia biasa? Untuk harga cukup murah, Bu. Terjangkau sekali. Berapa? Kalau 40.000 terjangkau Ibu sampai mau titip. 40.000 sampai 250. Itu yang 40.000 yang kualitasnya di bawah banget. Tapi bukan motif ondel-ondel. Oh gitu, yang motif. Ya. Ibu Harganya tuh nggak terlalu jauh, Bu. Oh gitu. Oh, ini tuh bagus kalau dibuat. Ibu punya gamis tuh bagus kalau dipakai. Jadi kelihatan dari Jakarta memang karena ada ciri khas di sini, pencirinya. Ini ada apa? Abang None kan? Iya, Bu, itu hanya Abang None juga. Nah, itu pencirinya di sini. Ketahuan ini langsung kalau kita cuma begini dari Jakarta. Ya kan? Nah, yang lain ada pertanyaan enggak? Masa dari tadi Ibu terus ini yang bertanya-tanya terus. Metua, siapa tahu ada yang bertanyakan. Metua, gimana? Metua lagi mikir. Apa yang akan saya mau tanyakan ke ini? Mau kalian ini masa belum ada batik batik sendiri dari daerah? Saya juga nggak ada, Bu, batik Betawi. Harus punya kan identitas. Itu namanya mencintai produk daerah sendiri. Ya kan?
Maksudnya kalau misalnya bisa dijangkau, kan kalau ini bisa dijangkau. Tapi bagus loh ini, serius. Ibu ada ini satu, tapi sayangnya kenapa gamis? Nah, Ibu juga waktu dulu, ya yang pas ada di ini, di ITC kan, ITC Depok, nah yang adanya hanya begini, yang dalam bentuk gamis, ya tidak ada kainnya. Jadi dulu juga Ibu masih bingung-bingung, ya sudah Ibu beli itu sebagai penciri kan paling enggak, oh ini kelihatan, oh ini dari Jakarta. Karena ada abang nonenya di situ. Iya Ibu, jadi kebanyakan kalau di Jakarta itu jarang yang jual kainnya. Biasanya baju batik, terus kayak rok terusan untuk kebaya, itu paling sering Bu. Aulia Jakarta mana Aulia? Jakarta Utara Bu, perbatasan Bekasi. Kalau Jakarta Utara itu dia apa namanya? Kayak keretanya apa sih namanya stasiunnya, Dek? Tanjung Priuk. Oh, jauh ya? Jauh. Iya Bu. Deket banget sama pelabuhan, makanya hitam aku. Enggak. Kalau hitam itu bisa dirubah. Yang penting jangan hatinya yang hitam. Boleh Bu, boleh. Oke, ada pertanyaan enggak? Saya Bu. Nah, silakan. Ah, Maitua sudah. Ada ide dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya izin bertanya kepada Kak Aulia. Kak, terkait batik Betawi ini, biasanya kan kalau di acara-acara pernikahan itu kain khas di daerahnya itu dipakai entah untuk selendang, entah untuk mungkin rok ya, ataupun rompi. Itu kalau misalkan di Jakarta, di Betawinya itu apa dipakai kain seperti ini Kak? Untuk mungkin jadi roknya atau jadi selendangnya gitu. Karena kalau di Aceh, kalau songket Aceh itu kebanyakan kalau acara pernikahan di Aceh itu undangan itu pakai selendang Aceh, selendang songket khas Aceh. Oke. Izin menjawab ya. Ya, pertanyaan yang bagus, Maitua. Benar-benar bagus banget. Ya. Ya, izin menjawab untuk acara pernikahan. Kalau yang sering aku lihat ya, itu biasanya kalau acara palang pintu, jadi kalau di Betawi itu sebelum pengantin laki-laki masuk itu ada namanya tradisi palang pintu. Itu biasanya mereka pencak silat sama adu pantun. Nah, untuk kain batiknya sendiri itu biasanya dipakai sama laki-laki, penjaga pintu dari perempuannya, itu biasanya disampirin di leher kayak model kayak selendang, tapi ditaruh di leher gitu. Kan biasanya orang kan sarung ya, kalau ini enggak, selendang. Nah, kalau untuk pengawal dari laki-lakinya itu enggak dipakein, tapi dipakainya sarung biasa, kayak sarung ya model-model lain lah sarungnya kayak gitu. Itu buat nandain perbedaan keduanya, karena kan mereka harus meminta izin gimana caranya untuk boleh nih masuk buat nikahin anak ini misalnya gitu, pokoknya gitu. Kayak gitu. Setengah aku tuh setiap datang ke kondangan pernikahan atau undangan orang Betawi itu identik kayak gitu. Kalau dari pengantin Betawinya sendiri, apa pakai kain yang khas gini juga Kak? Kalau untuk pengantinnya itu yang dipakai bukan, sebenarnya dipakai disampirin, kalau untuk laki-laki itu dipakai disampirin di pinggang. Kayak setengah sarung gitulah modelnya. Kalau untuk perempuannya enggak, karena perempuan itu pakai apa ya namanya lupa, kayak hiasan di atas kepala, ronceng panjang ke bawah. Itu nanti pas habis akad nikah itu nanti dibuka sama suaminya mukanya gitu. Kayak gitu, Kak. Di Jakarta kalau adat Betawinya tuh hampir semuanya
pakai yang kain seperti ini ya, Kak? Enggak, kalau untuk semuanya enggak. Mungkin seengaku tuh cuma orang tua dari perempuan sama laki-lakinya. Dari pihak laki-lakinya gitu. Iya. Kalau misalkan dipakai untuk tarian gitu, ada Kak kain seperti itu? Apa, Kak? Kurang terdengar. Kalau untuk tarian-tarian itu ada nggak pakai kain seperti itu? Sepertinya tidak ada ya. Karena sekarang kebanyakan orang Betawi pun udah mulai modern. Jadi untuk tradisi asalnya itu juga udah mulai hilang. Paling cuma palang pintunya, terus adu petasan. Kayak gitu, Kak. Ya, paham Kak. Makasih Kak ya. Oke. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Bagus sekali. Tapi kalau kayak begini bisa juga dipakai kayak kegiatan-kegiatan besar yang ada di Monas, misal ada kegiatan-kegiatan terus dipakai di perkantoran, bisa nggak itu Aulia? Bisa ya? Apa gimana tuh? Gimana Aulia? Sepertinya Aulia mengalami gangguan jaringan apa gimana? Tapi kebanyakan yang kalau Ibu tahu ya namanya kain khas seperti itu pasti dipakainya itu di acara-acara yang sangat penting. Ya kan, pernikahan atau di kegiatan kantor, kegiatan resmi, ya kan? Gitu, tidak jauh, pasti tidak mungkin ke pantai pakai itu. Ya kan? Yang benar saja. Nggak mungkin. Jadi pasti Ibu rasa kayak gitu. Kalau nanti Muhammad Metua bawa kan nanti ke pantai itu bawa kayak baju-baju pantai gitu. Nah, itu baru cocok. Jangan pakai batik ke pantai Metua. Nanti pas disangka ada kunjungan kerja ke pantai. Ke orang-orang berarti orang-orang pemerintahan ini, oke? Ibu rasa banyak ya yang kita dapatkan di modul Nusantara ini, luar biasa. Next, terakhir dari sudah 3 kan tadi, berarti terakhir Ibu kasih kesempatan kepada Nur Rohma untuk mempresentasikan kain khas yang ada di kotanya. Silahkan Nur Rohma. Mana Nur Rohma? Ya, Ibu, ini. Sebentar, Oke, Ibu. Ibu sudah jadikan ini kan? Co-host? Oke. Sudah, Ibu. Apa sudah kelihatan, Ibu? Oke, kelihatan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, teman-teman semua. Izin mempresentasikan batik yang ada di Bandung ya, Bu. Jadi cepat.
Kota Bandung memiliki sebutan beberapa yaitu Kota Kembang dan juga Paris Pancapa. Di Bandung juga terdapat tempat wisata yang asik dan menyenangkan untuk dikunjungi. Untuk kalian pecinta batik, di Bandung juga terdapat sentra kerajinan batik. Batik Bandung memiliki motif serta keunikan yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Batik Bandung memiliki beberapa jenis menurut tempat asal pembuatannya, yaitu Kota Bandung, Batik Kabupaten Bandung, dan Batik Kabupaten Bandung Barat. Pada zaman sebelum kemerdekaan, batik Bandung dibuat oleh para pengrajin di sekitar pinggiran sungai Cikapundung. Namun pada saat ini peninggalannya sudah tidak tersisa. Saat ini batik Bandung berkembang dan lebih mengedepankan desain kontemporer dan modern. Mengingat Bandung sebagai kota kreatif, namun ada pula beberapa motif kedaerahan yang pernah dikembangkan. Ada beberapa daerah pengembangan batik Bandung, diantaranya berada di daerah Cigadung, yakni daerah dekat Taman Makan Pahlawan Cikutra. Di daerah ini ada beberapa tokoh yang berkiprah dalam pengembangan batik Jawa Barat. Ada pula industri kerajinan batik berada di daerah Sarijadi dan Bojongkoneng. Ini adalah contoh batik kain Patra Komala Cangkurileng dan batik Bandung Binari Kawung. Selanjutnya, motif-motif Bandung berkaitan erat dengan kerajaan Pajajaran. Konon dalam naskah kuno Siksa Kanda Ingkaresian telah dikenal berbagai motif batik di Rakean Dharma Siksa pada tahun 1175 sampai 1297. Motif-motif batiknya antara lain motif Ragen Penganten, Kampuh Jayati, dan lain sebagainya. Namun, motif-motif ini hilang bersamaan dengan lenyapnya kerajaan Pakuan Pajajaran sekitar tahun 1579. Ada beberapa motif yang berhasil direka ulang, yakni motif Ragen Penganten, Kembang Mucang Jayanti, dan banyak ngantrang, yang kemudian dikenal sebagai motif Pakuan Pajajaran. Motif-motif inilah yang diterapkan pada batik Kabupaten Bandung. Untuk contohnya seperti ini. Ini motif Bandung Jalak Harupat dan batik Bandung Ragen Penganten. Selanjutnya, ada beberapa wilayah di mana batik khas Kabupaten Bandung Barat berkembang. Salah satunya adalah batik Lembang. Batik Lembang muncul di daerah Kayu Ambon pada tahun 2007 atas prakarsa salah seorang kolektor batik. Pada awalnya, daerah ini hanya menjual batik dari berbagai daerah. Lambat laun, daerah ini memproduksi batik dengan motif sendiri yang terinspirasi dari kearifan tanah Lembang. Saat ini ada beberapa motif yang dikembangkan, antara lain motif kenanga, bintang, boska, papatong, pucuk, kaung stroberi, dan pinus. Untuk contohnya, ini ada batik Bandung Boska Perkasa dan batik Bandung motif stroberi. Selanjutnya, di Bandung juga terdapat batik dengan corak atau motif abstrak. Motif abstrak memang lepas dari pakem batik tradisional, namun teknik membatiknya tetap sama, yaitu menggunakan teknik batik tulis. Pada motif batik abstrak, tergambar hanyalah garis geometris berwarna cerah. Batik abstrak kontemporer ini tampil ekspresif, bebas, bahkan polos yang menjadi bentuk murni ungkapan jiwa. Untuk contohnya seperti ini. Selanjutnya, ada kain batik kina. Pembuatan kain batik dengan motif daun kina tersebut yang prakarsai Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda akan dijadikan batik khas Kabupaten Bandung. Alasan dibuatnya motif batik daun kina ini erat dikaitkan dengan sejarah produksi kina di Kabupaten Bandung sebagai salah satu pusat tanaman pohon kina di zaman Belanda dan jadi obat penyembuh penyakit malaria. Motif batik daun kina itu bisa dilihat dari motif daun kina dan tulang daunnya, sangat terlihat jelas. Kemudian dibarengi dengan motif pohon kinanya, sehingga terlihat sangat menarik. Sebagai motif batik kina,
dahan, daun maupun bunganya terlihat jelas dari motif batik kina tersebut, tutur ani, sapaan, cakra, amya. Tetapi yang jelas dalam proses pembuatan batik kina itu, kita akan kerjasama dengan pengusaha yang mau kerjasama dengan PK Bandung. Ilmunya program ini pula dalam rangka melestarikan lingkungan dan mengangkat kearifan lokal. Mengingat tanaman kina yang sebelumnya dikabarkan sempat tumbuh subur di kawasan Malabar, Pangalengan. Selanjutnya ada kain batik Pasupati. Di tangan Haji Komarudin Kodia, gambar jembatan Pasupati, angklung, dan bunga patra komala, kaisa alpinnya, pucerina, bisa diubah menjadi motif batik khas Bandung. Motif-motif ini kemudian diproduksi di rumah batik Komar. Ada motif khas Bandung, seperti motif Pasupati dikomunikasikan dengan bunga patra komala, ujar Humas Batik Komar, Raisita di rumah batik Komar. Ada 2 jenis motif batik yang ditunjukkan Raisita. Pertama, kombinasi motif jembatan Pasupati dengan bunga patra komala, kemudian ada juga motif angklung, dikomunikasikan dengan bunga patra komala. Bunga patra komala sendiri adalah bunga khas Bandung yang lazimnya berwarna merah dengan tebian kuning. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Beragam jenis batik luar biasa, makanya Indonesia itu sangat-sangat beragam ya, banyak sekali motif khas, ciri khas yang ada di daerah masing-masing. Nah, batik Bandung juga ini Ibu belum pernah melihat. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah melihat atau sudah punya? Nur Rohmah sudah punya belum? Belum. Belum, Bu. Oke lah, it's okay karena masih mahasiswa juga. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ada pertanyaan? Satu Ibu pertanyaan izin lagi. bertanya. Itu Ibu ada dari Kaulia. Oke, sebentar Ibu lihat dulu. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang bertanya? Ibu tidak lihat angkat tangannya di sini. Oh, Oh, Aulia. tunggu sebentar, Bu. Iya, Oh, Ibu. Oke, silakan Aulia. Ya, Ibu, mohon izin. Izin bertanya juga untuk Kak Rohmah. Sebenarnya aku tuh masih bingung batik dari Bandung itu yang aku tahu itu motifnya Megamendung yang aku tahu. Nah, karena tadi dijelasin Megamendung itu dari Cirebon. Nah, dari Bandung itu yang paling paling unik, paling laris, paling identik dengan kota Bandung itu motif apa ya, Kak? Yang Izin paling jawab sering ya, dipakai Kak. di sana. Iya. Iya. Setahu tadi yang saya setelah baca-baca gitu di Google, kalau yang laris manis itu yang saya jelaskan tadi gitu, yang kayak Cangkurileng, Binari Kaung, kayak gitu-gitu. Kalau sesuai yang tadi dilihat di Google sih. Berarti seluruh yang Kakak jelasin tadi itu yang paling identik dengan kota Bandung. Iya. Kalau yang biasa Nur Rohmah lihat, misalkan, pasti dalam kehidupan bermasyarakat ya pasti kan banyak nih orang pakai batik-batik tuh, yang paling banyak Nur Rohmah lihat yang dipakai orang itu motif yang mana sih? Justru Ibu kebanyakan di sini tuh yang kayak pakainya tuh kayak batik Mega Bandung yang dari khas Cirebon. Oh gitu. Yang sering saya lihat itu, iya. Sedangkan batik Bandung yang ini jarang orang pakai gitu. Iya, Ibu kebanyakan di sini tuh pakainya tuh batik Mega Bandung. Yang paling populer juga di Bandung itu batik Mega Bandung. Harus itu inilah
salah satu harusnya tuh ini harus diperkenalkan lagi. Mungkin orang taunya batik Megabendung ya itu batiknya Bandung, ya kan? Padahal yang sebenarnya padahal yang sebenarnya batik Megabendung itu kan orang aslinya punya Cirebon kan? Mungkin karena posisinya di Jawa Barat, jadi mungkin masih satu provinsi kali ya. Nah, tapi kan aslinya itu punyanya Cirebon. Nah, ini bisa ini dikampanyekan ini kalau misal Bandung itu punya loh juga batik. Jadi batiknya ini motifnya gitu, ya kan? Tapi kalau Ibu lihat batik Bandung Binari Kaung ini apa ya? Kayak mirip batik-batik yang ada di ini. Nggak tahu lah atau Ibu salah lihat apa gimana. Batik-batik yang ada di Jawa, kayak di Jawa Tengah, sama enggak? Mirip batik Solo kelihatannya. Makanya Ibu agak-agak lihat kayak Ibu lihat seperti ini kok kayak batik-batiknya di Jawa Tengah ya. Tapi mungkin ada ini tersendiri kan, Ibu juga enggak tahu. Cuman ini kalau misalnya dari Bandung itu lebih terkenal batik Megabendung, berarti ini tenggelam kan? Maksudnya, ya kan sayang sekali. Padahal ternyata ada juga ciri khas dari Kota Bandung. Mungkin ini tugasnya pemerintah sih. Kita sebagai masyarakat ya cukup kampanyenya lewat sosial media. Ya kan? Paling mudah sekali sekarang ini karena teknologi sudah 4.0 apa menuju 5 kayak 5.0 kayaknya ini. Karena teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah sangat arusnya deras sekali. Nah, itu kita kampanyekan atau kita memperkenalkan ciri khas yang ada di daerah melalui Instagram saja itu sudah sangat terkenal. Apalagi misalnya kalian ini anak-anak milenial lewat TikTok itu wah FYP. Ibu sering lihat waduh FYP itu mudah sekali, serius. Ya kan? Bener nggak? Benar, Ibu. Iya, Kalian hidup di zaman yang milenial. Benar-benar tidak bisa lagi dibendung teknologinya. Jadi karena kita hidup di zaman milenial, Ibu sarankan ke kalian itu kalian harus pintar-pintar menfilter, ya. Jadi jangan kebablasan. Di dalam diri itu harus punya filter sendiri untuk diri sendiri. Jadi ada kayak pengendalian diri terhadap teknologi yang ada, ya. Karena kalian zaman milenial. Karena kan kalian penerus ke depannya. Bahkan kalian bayangkan nggak sih kalau misalnya kalian sudah di posisi umur yang 10 tahun ke depan misal, bagaimana teknologinya? Pasti sudah semakin canggih, makanya harus ada filterisasi di diri ya. Gitu. Harus pintar-pintar. Jadi jangan terbawa arus. Nah, dari Ibu mau bertanya sebelum Ibu akhiri, dari kegiatan kita yang kebinekaan kemarin, Ibu sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya proses pembuatan batik kain khas yang ada di Kota Palu, khususnya kain sarung donggala. Kemudian kita sudah melakukan refleksi hari ini. Nah, di refleksi hari ini kan ada beberapa teman kalian yang menampilkan kain khas yang ada di daerahnya masing-masing. Dari 2 pertemuan ini, kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Adakah dari 2 pertemuan ini kesan kalian bagaimana? Kira-kira Ibu mau bertanya? Mulai dari Dela, bagaimana kira-kira Dela? Dari 2 pertemuan itu kayak, jadi kita tahu Bu, jadi kan ternyata kain tuh nggak cuma dipakai canting gitu, ternyata ada yang dicetak-cetak gitu kayak dari Jakarta kan biasanya kain batik kan terkenalnya karena dicanting kan, dan di Jakarta dicetak-cetak gitu Bu. Terus makin banyak pengetahuan juga, ternyata kayak Megabendung itu ternyata banyak di Bandung gitu. Itu aku nggak tahu, taunya dari ini tadi. Oh gitu. Iya. Oke, bagus.
Oke, alhamdulillah berarti adalah kontribusi dari kegiatan kita ini. Nah, kalau misal kegiatan kita ini menurut kalian tidak ada sama sekali penambahan wawasan dan tidak, maksudnya sama aja, kalau sama aja kan tidak ada perubahan ilmu yang kalian dapat, ya berarti kegiatan kita yang kemarin tidak ada ininya kan, tidak ada sumbangsinya, intinya seperti itu. Nah, kalau Aliana bagaimana Aliana? Iya Ibu, dari pertemuan ke belakang ini saya jadi sadar Bu bahwa setiap daerah Indonesia itu punya kain khasnya masing-masing Bu. Saya kira tuh batik itu cuma di Jawa aja Bu, ternyata di Jakarta juga ada, saya nggak pernah dengar. Terus yang ondel-ondel tadi ternyata buat tolak bala, saya juga nggak tahu. Bahkan Sulawesi juga punya batik, saya baru dengar sekarang Bu. Saya tahunya daerah-daerah sini aja, gitu sih Bu. Oke. Oke, Nur Rohmah gimana Nur Rohmah? Kalau pertemuan kemarin kan saya nggak ikut ya Bu, soalnya saya masih dirawat di rumah sakit. Ya. Jadi saya baru ikut pertemuan sekarang. Jadi dari yang penjelasan tadi saya jadi tahu gitu, yang kain yang ada ondel-ondelnya kayak gitu, saya baru tahu Bu. Kan menurut Ibu itu udah familiar, tapi menurut saya baru tahu bahkan Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang yang cowok-cowok dulu, Felix Man butar-butar. Sepertinya tidak ada Endang ya hari ini. Oke, silakan Felix. Felix, di mana dirimu berada, Felix? Harusnya ini momen-momen yang kayak gini ini akan kalian rindukan ketika kita sudah luring. Kalau sudah luring, kan kita langsung, tidak ada lagi Zoom seperti ini. Gimana? Felix, ada enggak pertanyaan Felix? Kayaknya Felixnya mungkin ketiduran. Oke, sekarang Muhammad Metua, Ibu random saja ya. Ya Bu. Yang dari saya dapatkan selama kegiatannya yang tentang pengenalan kain khas itu juga sebenarnya saya baru tahu Bu kalau yang dari kain dari Jakarta itu motif itu bentuk ondel-ondel, baru pertama lihat, jadi agak kaget. Oh gitu. Pikirnya kayak kalau di Jawa ya batiknya sama semua gitu. Ternyata tiap provinsi itu batiknya itu beda-beda motif, ada motif khasnya. Dan terus kalau kayak Mega Bendung itu juga saya pikirnya memang dari Bandung, ternyata dari Cirebon. Nah, itu merupakan ilmu baru itu. Jadi Mega Bendung itu bukan dari Bandung, tapi dari Cirebon. Mungkin sama-sama Jawa Barat kali ya. Jadi masyarakat luas itu mengklasifikasinya ya, ibu kota Jawa Barat kan Bandung ya. Mungkin seperti itu. Mungkin kayak gitu. Intinya ada yang ada kesamaannya, ada perbedaannya. Ya, oke. Satu lagi Ibu minta pendapatnya dari Mahadewi Putri. Coba Mahadewi, kira-kira menurut Mahadewi selama Ibu nggak usah lah dua kegiatan ini, flashback kita mulai dari Kebinekaan 1 sampai saat ini, kira-kira apa yang Mahadewi dapatkan? Yang saya dapatkan Bu, apa kan pertamanya saya cuma tahu misalnya kayak cerita-cerita cuman Jawa aja, maksudnya sejarah-sejarah yang ada di Jawa. Tapi sekarang saya lebih luas taunya Bu, tahu yang dari Aceh, dari Bengkulu, dari apalagi dari Palu kan Ibu sering menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada, tentang peninggalan-peninggalan yang ada. Yang awalnya saya itu nggak tahu kalau di Palu tuh ada cagar budayanya apa, kayak gitu kan saya nggak tahu Bu, kain khasnya apa, saya awalnya nggak tahu, tapi setelah adanya modul Nusantara ini saya jadi tahu. Kemudian menurut kalian, satu lagi mau bertanya, apa sih dari kegiatan modul Nusantara ini yang kira-kira yang membuat kalian itu sekarang pandangan perspektifnya itu berbeda. Jadi kan kalian sudah tahu nih bahwa ternyata Indonesia itu beragam macam jenis kan, baik agama. Kalau agama kan Ibu sudah singgung di awal bahwa agama di
Contohnya saja di Kota Palu itu beda-beda kan agamanya, rumah ibadahnya juga ada kelenteng, ada masjid dan sebagainya. Kemudian mulai kita lihat dari budaya itu juga beda. Nah, Kak, menurut kalian ya, kalau misalnya kalian kan sudah sadar akan itu melalui kegiatan ini, kira-kira pandangan kalian ke depan itu bagaimana, Dek? Maksudnya apakah kan ini kita lebih menekankan bahwa ingat kembali lagi di tujuan modul Nusantara itu apa. Jadi modul Nusantara itu sebagai apa namanya ya, wadah jadi untuk apa? Ada yang tahu modul Nusantara ini tujuan dari kegiatan kita di modul Nusantara ini apa? Ada yang tahu enggak? Dari diambil kesimpulannya aja dari semua kegiatan yang yang kita lakukan selama ini sudah sampai 12 pertemuan, apa sebenarnya yang harus apa ya, pesan yang disampaikan di modul Nusantara ini selain untuk menambah wawasan kalian? Apa pesan yang disampaikan dari kegiatan modul Nusantara ini, Dek? Ada enggak? Muhammad Maitua, Ibu kembali lagi ke Maitua, ada enggak? Menurut Muhammad Maitua, pesan yang disampaikan di kegiatan modul Nusantara ini, terus yang akan bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari, entah dari kecil dulu, dari lingkungan masyarakat, dari bertetangga, dan sebagainya. Bagaimana, Muhammad? Kalau dari kegiatan modul ini Bu yang udah diikuti dari awal sampai 12 pertemuan ini, selain memang menambah wawasan juga, di sini juga tempat waktunya untuk dari kami generasi muda itu memperkenalkan daerah kami juga, dia saling bertukar, karena pastinya kan ada tempat yang masih belum eksplor. Jadi dengan adanya modul ini bisa menampilkan ini juga bagian dari daerah kami, ini bagian dari daerah teman-teman semua, dan untuk kedepannya dari kegiatan ini cukup bermanfaat. Tetapi kembali lagi kepada diri kita untuk memperkenalkan daerah kita kepada orang ramai. Terus kalau misalkan untuk di masyarakat, bilangnya lebih ke menyadarkan sih Bu, lebih kayak memberitahu ternyata kalau di daerah sana itu seperti ini, yang tadinya mungkin masyarakat nggak tahu Jawa, ya Sumatera sini aja, tapi dari daerah lain itu ternyata seperti ini loh. Dari daerah mereka itu tata krama yang ada di mereka itu seperti ini loh, kebudayaan mereka itu seperti ini. Bisa saling belajar, dia bisa saling bertukar tempat. Oke, baik. Satu lagi perwakilan dari perempuan, tadi sudah perwakilan dari cowok. Fernando Siburuan, ada enggak Siburian? Cowok dua-dua nih berarti, cewek lah. Sorry. Ibu kasih kesempatan kepada Mufti Kamila. Nah, Mufti, menurut Mufti dari kegiatan kita dari 1 sampai 12 sampai saat ini, menurut Mufti apa pengaruhnya dengan jiwa nasionalisme dan toleransi Mufti? Apakah kan ini Mufti sudah kenal nih, ya kan? Sudah kenal, paling enggak tahu. Oh, ternyata banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia. Misal di daerahnya Maitua ini beda, di daerahnya Aulia ini juga seperti ini. Jadi apa sumbangsinya terhadap jiwa nasionalisme dan toleransi Mufti? Bagaimana Mufti? Baik Bu, izin menjawab. Kalau pengaruhnya untuk Mufti sendiri selain menambah wawasan itu lebih ke meningkatkan toleransi Bu. Karena apa? Dengan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri dari masyarakat yang beragam dengan berbagai keberagaman, mulai dari agama, budaya, bahkan daerah dengan berbagai kebiasaannya yang sangat berbeda, kita jadi tahu setiap daerah itu berbeda, dan ketika kita kembali lagi ke masyarakat nanti,
kita sudah tidak akan kayak canggung ataupun misalnya tetangga kita kayak gini ya mereka orang Medan kah, orang Aceh, orang Jawa, mereka kayak gini ya. Tapi kalau kita udah tahu sekarang mereka memang orang Indonesia ini berbeda-beda, kita sudah tidak perlu lagi memperdebatkan perbedaan itu, Bu. Kita udah punya rasa toleransi yang tinggi. Sekian, Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, bagus. Nah, jadi tujuannya modul Nusantara ini paling utama itu merawat kebinekaan ya. Jadi karena makin ke sini terlihat jiwa-jiwa nasionalisme dan kebinekaan untuk saat ini itu makin terkikis. Coba kalian lihat di TV-TV sekarang kan, mungkin ada misalnya antar umat beragama ya, padahal kalau kita sendiri kan nggak mungkin ya. Cuma ada beberapa orang yang kayak merasiskan, intinya rasis ya. Itu nggak boleh sama sekali. Karena apa? Karena kan namanya juga Indonesia itu kan kita beragam baik dalam bentuk agama, budaya dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang kita anggap anugerah dari Tuhan. Coba kalian ke luar negeri, itu mereka bahkan ateis, bahkan mereka mungkin cuma punya satu agama. Nah, kalau kita bayangkan itu ada agama Islam, Kristen, Buddha, Kristennya ada Protestan, ada Katolik, kemudian agama apa lagi? Nah, berbagai macam jenis agama itu harusnya itu kita sadari bahwa bentuk keberagaman agama itu merupakan suatu anugerah. Jadi tidak ada diskriminasi. Oh, ini dia misalnya non muslim. Oh, berarti saya tidak mau berteman sama dia. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada seperti itu. Jadi semua namanya kita Indonesia berarti bersaudara. Tidak ada itu diskriminasi ya. Jangan pernah ada seperti itu. Oke? Nah, itu sebenarnya pesan yang pesan yang dibawa di modul Nusantara ini untuk merawat kebinekaan. Jadi insya Allah kalian nanti sebagai penerus yang di masa akan datang sudah pernah ikut modul Nusantara, apalagi kalian kan batch 1 ya. Kita masuk di batch 1 modul Nusantara. Nah, itu sudah tahu, oh, saya pernah ikut kegiatan ini kegiatannya luar biasa. Kegiatan yang benar-benar membuat kalian sadar bahwa Indonesia itu kaya akan dari segala bidang itu kaya. Sebenarnya kaya Indonesia ini baik dalam segi rempah-rempah itu luar negeri nggak ada. Luar negeri itu ambilnya di Indonesia kan. Makanya kalian tuh harus bangga tinggal di Indonesia. Jangan sampai kita ini terpecah belah oleh masyarakat di luar. Masyarakat luar itu kenapa ingin memecah belah bangsa? Karena kan mereka itu ingin merampas kekayaan yang ada di Indonesia. Karena kayaknya Indonesia banyak negara-negara yang iri. Nah, irinya negara yang lain mereka buatlah biar bangsa-bangsa itu terpecah belah. Kayak kondisi yang ada di Papua. Ya kan? Papua itu kenapa banyak negara yang memperebutkan di situ Papua itu? Karena Papua lah ladang emas. Bayangkan dari semua tanahnya aja itu, kalau kita mau olah ada emasnya loh. Makanya direbut itu Papua, mau diambil. Ya kan? Mau diambil dengan cara apa? Orang luar negeri lah yang kayak mengompori masyarakat yang ada di dalam. Mungkin masyarakat di dalam menganggap namanya masyarakat yang dipanas-panasi ya. Terus kayak mungkin tidak diperhatikan, mungkin Indonesia itu hanya tidak menganggap Papua sebagai salah satu daerah yang ada di negara Indonesia, mungkin dipanas-panasi seperti itu, maka timbullah itu KKB. KKB itu adalah, ya kan, pernah nggak nonton di TV, biasa lewat itu di FYP TikTok, KKB yang berulah. KKB itu visi misinya apa? Memisahkan diri dari negara Indonesia, ingin membentuk negara sendiri. Nah, setelah mereka memisahkan, orang luar, orang negara lain dengan mudah mengambil itu kalau sudah pisah. Makanya itu Pak Jokowi itu ngotot untuk tidak melepaskan Papua. Makanya Ibu bilang tolong itu kebinekaannya kalian itu jiwa kebinekaan itu dirawat. Jadi tidak ada ya diskriminasi apapun itu, entah dia kulitnya hitam, kulit putih, sawo matang, tidak ada ya.
Oke. Ini waktu sudah menunjukkan di Ibu itu 15.23, sudah mau 3:30, di kalian 2:30 ya, Dek. Insya Allah, Ibu harapannya sih minggu ini terakhir kita daring ya, minggu depan insya Allah sudah luring. Ya, karena itu janjinya dari kementerian 1-4 itu sudah ada rombongan dari mahasiswa luar ke sini. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada enggak pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Ada enggak? Ibu izin bertanya. Oke. Kalau yang masalah tiket tuh, itu Kenapa? kira-kira kapan Bu, yang masalah tiket? Nur Laili, Kalau kamu tiketnya pesannya tanggal berapa, Dek? 2? Iya, tanggal 2, Bu. Kalau misalnya besok takutnya terlalu mepet tuh, Bu. Gimana ya, Bu? Gini, Dek. Itu tuh urusannya kementerian. Yang penting kamu sudah isi dengan benar, itu kau mau berangkat tanggal 2. Nah, jangan pernah kau pesan duluan, Dek. Di ini ya, jangan pernah kau PCR duluan. Jangan pernah PCR duluan. Pokoknya nanti sudah ada tiket baru PCR. Entah kalau misalnya kalau tanggal pasti Ibu yakin sekali kementerian itu akan mengirimkan tiket H-1 kalian berangkat, paling enggak itu H-1. Nah, kalau misalnya misal nanti besok kementerian tidak mengirimkan tiket, itu pasti Ibu yakin tidak mungkin kementerian belikan tiket di tanggal 2. Pasti paling enggak dia belikan tiket, dia geser itu ke tanggal 3. Mereka yang menggeser. Pasti gitu. Tidak mungkin mereka kirim tanggal 2, kamu berangkat tanggal 2, itu nggak mungkin. Itu kan mereka yang salah kan, nggak akan disulitkan itu. Tenang aja. Baik. Makasih ya, Bu. Oke, ya ini Ibu pemberitahuan ke semua, jangan pernah kalian PCR ya sebelum tiketnya ada, jangan pernah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu rasa tiketnya itu besok sudah mulai masuk itu. Oke, ada lagi pertanyaan enggak? Ada atau Cukup. tidak nih? Kalau tidak ada, Ibu akhiri, ya kan? Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Ada enggak pertanyaannya, adik-adik? Ibu izin bertanya. Silakan, Nur Rahma. Ibu, saya kan nggak berangkat ya, Bu. Jadi nanti tetap ada luringnya kan, Bu, tetap ada Zoom-nya gitu buat yang nggak berangkat. Ya, pasti. Tetap ada versi, berarti nanti Ibu buat 2 versi, nanti Nur Rahma menonton, lihat dari ini kan virtual, tetap ada. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Cepat sembuh, Nur Rahma. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau enggak ada, Ibu akhiri ya. Insya Allah kalau misal kalian sudah ada di sini minggu depan, itu Ibu langsung, tapi Ibu tunggu dulu semuanya ke sini. Nggak boleh kalian baru 4 orang ke sini, yang lain belum ke sini. Kita tunggu dulu semuanya, satu rombongan. Kalau sudah cukup kalau mahasiswa yang luring sudah ke sini semua, untuk kelompoknya Ibu, baru kita laksanakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Itu tolong Ibu, ada di assignment itu, kalian hanya Ibu minta mengisi logbook. Ya, logbooknya itu diperhatikan. Oh iya, satu lagi. Ibu mau kasih contoh ini. Ini logbooknya Ibu yang gara-gara logbook ini, kan tapi ini buat kelompok kita aja ya. Itu ada beberapa dosen yang kayak tidak bisa, maksudnya tidak bermasalah di pembayaran karena itu logbook yang bermasalah. Nah, makanya Ibu bilang tolong kalian perhatikan logbooknya. Ternyata di logbook itu diminta video. Tapi semoga dengan Ibu upload yang lengkap kalian tidak masalah, karena ada Ibu, coba Ibu kasih share satu aja ya. Karena ternyata Ibu juga ini baru tahu ternyata diminta video rekamannya kita. Modul Nusantara.
Tapi enggak apa-apa, insya Allah tidak akan berpengaruh di kalian karena Ibu isinya lengkap. Jadi artinya kalau dosen pembimbingnya isinya lengkap, berarti kan, oh mahasiswanya ada di dalam kan? Itu maksudnya Ibu. Karena ada beberapa yang gara-gara itu tidak bisa cair. Semoga di kalian tidak. Ada yang sampai mereka itu tidak buat rekaman sama sekali lah. Mau diambil di mana kan? Masa kegiatannya mau direkam ulang? Ya kan? Pusing juga, kasihan. Makanya Ibu bilang dari awal, makanya Ibu wanti-wanti memang kalian ini. Nah ini logbooknya Ibu. Lihatlah. Nah, kegiatan format laporan dosen pembimbing modul Nusantara. Nama kegiatan Kebinekaan 1, kunjungan ke museum dan perkembangan Islam di Sulawesi Tengah. Nah, tempatnya, tujuannya apa? Menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengenal keberagaman sejarah dan budaya yang ada di Kota Palu, khususnya sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Sulawesi Tengah. Ini kan kegiatan kita ya, Kebinekaan 1. Tanggal kegiatan. Nah, tempat bahkan harus ada dikasih linknya. Untungnya Ibu ada backupan. Maka Ibu wanti-wanti sekali karena ini kementerian. Kalau cuma pertanggungjawabannya di Palu ya, lebih mudah Ibu aksesnya di kampus. Nah, kalau kementerian. Nah, itu kemudian pesertanya Ibu sudah ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang paling penting ini sudah ada dokumentasinya. Ini loh, Dek. Banyak kendala karena kenapa banyak yang tidak direkam. Nah, kasihan kan, makanya alhamdulillah Ibu setiap pertemuan Ibu ingat memang harus recording, ternyata diminta di akhir bukti rekaman perkuliahannya kayak gimana. Nah, insya Allah kalian ini tidak bermasalah. Nanti kalaupun sudah pencairan itu kalian tetap sudah cair itu. Ya. Nah, tolong makanya Ibu bilang tolong diperhatikan, diisi sebaik-baiknya logbook, jangan sembarang isi. Yang penting isi, jangan pakai metode seperti itu. Karena kalau ketemu Monef, terus asesornya kayak misal benar-benar jeli, kalian mau apa? Ya kan? Karena namanya uang, pasti pertanggungjawabannya itu sangat susah, ya kan? Apalagi kementerian. Kan paham toh? Jadi tolong kalau Ibu suruh di situ isi logbook, maka isilah logbook dengan sebaik-baiknya. Karena untuk kebaikan kalian juga. Kalau Ibu mah enggak ada masalah toh. Cuman kasihan Ibu sama kalian kalau misalnya tidak cair cuma gara-gara itu ya. Perhatikan ya, Dek. Bu. Ya. Fernando gimana? Hanya iya, Bu Fernando? Siap, Bu. Oke. Ibu akhiri ya sampai di sini adik-adik. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sudah pada di screenshot untuk lampiran kegiatannya, Dek? Lampiran logbook. Oke.